Shalom Bapak Ibu yang kasih. Shalom. Yaobu Befu. Mengawali khotbah ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Organisasi Harvest yang dalam hal ini juga Gereja Pentakosta Indonesia Harvest City menjadi undangan tunggal kita pada saat siang, sore, malam hari ini. Saya melihat pelaksanaan Natal kita hari ini sungguh penuh dengan sukacita. Walaupun saya tahu dalam prosesnya pelaksanaan Natal ini banyak sekali hal yang harus dihadapi oleh seluruh panitia. Saya tahu sendiri, panitia menghadapi berbagai tantangan, berbagai gesekan dan sebagainya. Tetapi karena mereka memiliki cinta kasih dalam hati mereka, maka saat ini atas bimbingan daripada Ketua Harvest dan seluruh badan pengurus harian Harvest, saat ini kita bisa melaksanakan perayaan Natal, HUT kedua, dan perayaan Tahun Baru Harvest pada saat ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan kita sia-siakan waktu ini. Kita harus menghargai kasih Tuhan bagi kita. Kita juga harus menghargai usaha daripada panitia. Kita juga harus menghargai usaha daripada badan pengurus harian. Ya, khususnya dalam hal ini, terima kasih buat Bapak Ketua Harvest yang sudah selalu membimbing. Beri tepuk tangan dulu buat Bapak Ketua dulu. Beri tepuk tangan juga buat panitia. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh PGI dan KWI yang berkata, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan subtemanya, semangat Natal akan memperkuat persaudaraan Harvest. Kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya, kalau saya ini seorang konglomerat itu kan banyak uang, kaya raya, lalu saya membagi-bagikan rumah gratis kepada semua orang, saya mau bertanya, banyak enggak yang menganggap saya saudara? Haleluya. Itu pastilah ya, bagi-bagi rumah gratis. Lalu kalau saya seorang gubernur atau saya seorang presiden, saya akan menyediakan lowongan kerjaan kepada semua orang. Ayo, siapa yang mau kerja datang kepada saya. Saya mau tanya, banyak enggak yang menganggap saya saudara? Banyak. Yang kencang dong, aku malu-malu. Banyak enggak? Banyak. Makanya saya nggak mau jadi gubernur. Banyak. Artinya bahwa harta, tahta, jabatan bisa menggerakkan persaudaraan. Bisa dong. Coba kalau saya jadi gubernur sekarang, saya kasih pengumuman, barang siapa yang butuh kerjaan, cari saya. Nyari tuh, RT mana tempatnya itu Pak Gubernur. Saya mau kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa PGI atau KWI menjadikan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan? Mengapa bukan jabatan? Mengapa bukan harta? Itu pertanyaannya. Harusnya kan harta dan jabatan itu kan bisa menggerakkan persaudaraan. Tapi kenapa gereja-gereja, kenapa orang-orang Kristen, kenapa pemuka-pemuka agama, mengapa PGI, mengapa KWI menjadikan cinta kasih Kristus yang bisa menggerakkan persaudaraan? Jawabannya begini, karena jabatan dan tahta itu memang bisa menggerakkan persaudaraan. Tapi itu bukan dasar yang murni.
itu bukan dasar yang kuat untuk menggerakkan persaudaraan. Iya kalau dia lagi punya jabatan, iya kalau dia lagi punya harta. Ketika dia tidak punya jabatan lagi, masih mau nggak mencari saya? Jujur, masih mau nggak mencari saya? Kalau saya bukan konglomerat lagi, bangkrut, masih ada nggak yang mau jadi saudara saya? Mikir dong. Nanti saya dekat-dekat sama dia minta tolong lagi, kita dekat-dekat sama dia lagi minta dibantu lagi. Ya udah hapusin aja nomornya di WA, udahlah. Minta dihubungin lagi, blokir aja sekalian. Artinya memang itu bisa menggerakkan persaudaraan, tapi itu bukan dasar yang kokoh. Ketika sudah tidak punya lagi, kan lagu dangdut berkata demikian. Ya, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tidak ada uang abangku tendang. Ya, kalau ada uang, iya saudaraku. Kalau uang ada uang, ya ku sayang. Ketika tidak ada uang, sorry, abangku tendang. Makanya harta dan tahta dan jabatan itu tidak bisa menjadi dasar yang kokoh, dasar yang kuat untuk menjadi penggerak persaudaraan. Yang bisa menjadi dasar yang kuat, dasar yang kokoh adalah hanya apa? Cinta, kasih Kristus. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Cinta, kasih Kristus. Hanya cinta kasih Kristus yang bisa menggerakkan persaudaraan. Alasannya apa? 1. Karena cinta kasih Kristus itu adalah satu-satunya yang bisa mengikat dan mempersatukan kita di tengah-tengah perbedaan. Ada amin? Amin. Yang kencang ada amin? Amin. Hanya cinta kasih Kristus yang bisa mempersatukan kita, yang bisa mengikat kita di tengah-tengah perbedaan. Memang di sini banyak marga Reva. Ini kan perkumpulan marga Reva. Tapi marga Reva ada berbagai latar belakang daerah ya. Ada dari Nias Utara, benar ya? Ada dari Nias Selatan, ada dari Nias Barat dan sebagainya. Tapi kita bisa berkumpul di sini. Karena apa? Bukan karena Bapak Ketua punya duit. Bukan karena Bapak Ketua punya jabatan, tidak. Kalau Bapak Ketua punya jabatan, belum tentu kita mau kumpul. Enggak, malu lah. Nanti dikirain lagi saya lagi cari-cari muka sama Pak Ketua. Nah, yang bisa mempersatukan kita di sini apa? 1, 2, 3, cinta kasih Kristus. Hanya itu yang bisa mempersatukan kita. Jadi kita bersyukur sama Tuhan karena cinta kasih Kristus lah Harvest perkumpulan Marga Reva bisa melaksanakan Natal sore malam hari ini. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena cinta kasih Kristus itu adalah cinta kasih yang tiada terbatas. Cinta kasih yang tidak mengharapkan balasan. Cinta kasih yang tanpa syarat. Itulah cinta kasih Kristus. Kasih itu ada 4. Yang pertama, cinta eros. Apa itu cinta eros? Ketika yang berbeda jenis kelamin itu pacaran, suka sama lain. Cewek suka sama cowok, cowok suka sama cewek. Itu namanya kasih eros. Kedua, kasih stroge. Kasih stroge itu yang punya hubungan keluarga, ibu sama anak, anak sama ibu, atau kakak beradik. Itu namanya kasih storge. Yang ketiga, kasih filia, yaitu kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Saya bersahabat dengan Pak Ketua, saya bersahabat dengan Pak Penasehat, Pak Maelsi. Berarti kasih di antara kami itu namanya kasih filia atau kasih fileo. Bukan Bapak Maleo, tapi kasih fileo. Itu namanya kasih fileo. Yang keempat apa? Kasih agape. Itulah kasih Kristus yang tiada terbatas, yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tiada bersyarat, kasih yang rela berkorban untuk orang lain. Siapa rela untuk korban untuk orang lain? Siapa yang rela berkorban untuk orang lain? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang rela berkorban untuk orang lain selain daripada Dia. Dia rela mati
Dia Allah yang suci. Demi untuk menebus dosa manusia, dia turun ke bumi melalui diri Yesus. Tanpa pengorbanannya, maka kita semua akan binasa. Kita bersyukur saudaraku. Kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang penuh kasih. Kita memiliki Allah yang memiliki kasih agape. Nah, itulah alasannya mengapa cinta kasih Kristus bisa menggerakkan persaudaraan yang kokoh dan yang murni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa kasih menjadi dingin? Karena kasihnya bukan kasih agape. Mengapa kasih menjadi dingin? Karena kasihnya itu kasih eros. Kedua yang saling suka, yang berpacaran saling suka, mereka punya kasih yang namanya kasih eros. Ketika pacarnya itu masih cantik, ketika pacarnya itu masih baik sama dia, begitu cinta ini si cowok sama si cewek. Tapi ketika pacarnya ini kalau sudah menikah, apalagi ceweknya atau istrinya sudah mulai lama-lama semakin dewasa. Setelah dewasa lama-lama semakin tuir. Setelah tuir lama-lama semakin keriput. Malah dia bilang, aduh, Mak, bajunya disetrika dong. Baju apaan? Saya nggak pakai baju kok. Ternyata kulit istrinya udah keriput. Itu apa? Kasih eros, kasih storge, kasih antara yang ada hubungan keluarga, ibu dengan anak. Yang itu juga ketika ada masalah antara ibu dengan anak, bisa ada bermasalah, kasihnya hilang. Atau kasih filia, persaudaraan. Pernah nggak dikhianati oleh saudara? Halo? Pernah nggak dikhianati sama pasangan? Siapa itu? Diam-diam aja, Bu. Pernah nggak dikhianati sama anak? Sama orang tua? Atau sama teman? Pernah dikhianati? Itu karena kasihnya itu adalah bukan kasih agape. Ya. Makanya kalau memiliki kasih di luar dari kasih agape, firman Tuhan mengatakan kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Ya. Saudaraku sekalian, saya sering lewat di daerah Jamrut itu. Di daerah Jamrut. Jadi saya sering melihat ada seorang bapak-bapak yang ngangkut-ngangkut sayur, buah. Udah tua ini bapak-bapak. Bapak ini sudah tua. Dan memang kalau saya melihat kasihan. Aduh bapak ini ya, demi untuk mempertahankan hidup, demi untuk kebutuhan sehari-hari, dia rela jalan sepanjang jalan raya itu hanya untuk mendapatkan sedikit keuntungan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Lalu saudaraku sekalian, saya melihat ada orang lewat pakai mobil. Tanya, Pak, berapa sayurnya? Murah Pak, 5.004. Oh, 5.004 ya? Bisa enggak 1.004? Ini orang yang naik mobil loh. Saya melihat dia naik mobil. Saya lihat istrinya pakai kalung. Kalungnya itu 1 kilo 2 kilo lah. Kalungnya itu kalung emas. Handphone pakai iPhone. Kemudian mobil Fortuner. Nawar lagi. Bisa enggak Bu? Bisa enggak Pak? Bisa enggak tempat itu 1.000? Enggak bisa Pak. Ya elah, paling juga Bapak nanam sendiri kan. Jualnya mahal banget sih. Saudara sekalian, pakai hati enggak itu orang? Itu orang bela-belain ngangkut sayur, harganya cuma 5.004, masih ditawar lagi. Bisa enggak 4.000 Pak? Pertanyaannya, mana kasih kita? Mana kasih kita saudaraku?
Kenapa nggak kasih kalungnya yang 1 kilo itu sama dia? Kalau memang engkau punya kasih. Ya. Saya lagi ada pengalaman. Saya kan kebetulan kerja di pemerintahan. Nah, di kantor kami itu saya banyak melihat banyak sekali warga yang berbondong-bondong ngurus namanya KJP atau KJS. Atau KJP kan? Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Sehat. Berbondong-bondong ngurus. Pura-pura miskin. Pura-pura miskin. Padahal tahu nggak? Kalau kita ke rumahnya, di rumahnya ada 2 mobil. Rumahnya gedongan. Tapi berbondong-bondong mencuri hak orang lain. Berbondong-bondong mengurus KJP, berbondong-bondong mengurus KJS untuk anaknya. Pertanyaannya, itu kan harusnya haknya orang susah. Tapi engkau mencuri itu. Ketika kami menemukan itu, kami langsung diskualifikasi, kami tarik langsung. Bapak, Ibu tidak punya hak untuk mendapatkan ini. Ini adalah hak orang susah. Saudaraku sekalian, di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Tidak ada lagi kasih. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kasih Kristus. Dia tidak memiliki kasih agape. Saudaraku sekalian, keluarga Harvest yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kebanggaan kita yang kita bangga-banggakan adalah kasih, dan kasih. Tahu nggak kasih itu apa? Kasih itu adalah pengorbanan, saudaraku. Kasih itu pengorbanan. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban finansial, berkorban uang, semuanya kita berkorban. Itu namanya kasih. Bukan kasih. Nah, kadang-kadang kan kita kasih ke saya maksudnya. Yang penting saya diperhatikan, kasih ke saya apa-apa, saya diberikan, bukan saya memberi. Kasih yang dimaksud di sini adalah pengorbanan. Berkorban, memberi. Itulah kasih yang murni. Sebagaimana Kristus, dia mengasihi kita, maka dia berkorban. Berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Lalu saudaraku sekalian, selanjutnya, bagaimana kita mengamalkan cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita? Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 9 dikatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaknya lah kasih itu tidak berpura-pura. Tahu nggak berpura-pura? Berpura-pura itu adalah menyembunyikan keasliannya. Tahu nggak pemain sinetron? Kalau kita nonton pemain sinetron itu kan mereka bisa memerankan antagonis, mereka bisa memerankan peran yang baik dan sebagainya. Tapi tahu nggak? Belum tentu itu karakter sebenarnya. Kalau kita lihat aslinya, ada yang memerankan peran antagonis, padahal sebenarnya dia orang baik. Tapi ada juga yang memerankan peran yang baik, tapi dia orang jahat. Saudaraku sekalian, itu namanya berpura-pura. Para suami-suami mengasihi istri, mencintai istri, janganlah berpura-pura. Ya, kasihilah istrimu dengan jujur, kasihilah istrimu dengan benar, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi umatnya. Jujur ya, saya mau tanya, siapa suami-suami yang dalam minggu ini pernah mengatakan cinta sama istrinya? Aku mencintaimu, angkat tangan. Halo, ada yang suami-suami yang dalam minggu ini mengatakan cinta sama istrinya? Angkat tangan. Siapa? Bapak Majos. Itu juga karena belajar dari saya kan? Hah? Dalam hati. Ketahuan. Ya. Hanya Bapak Majos dalam hati. Sebaliknya saya mau tanya. Ngeri ini. Siapa dalam minggu ini istri-istri yang sudah mengatakan sama istrinya, aku sayang padamu? Angkat tangan. Sama suaminya. Ya berarti nggak ngantuk ya. Saya mau tanya,
Siapa yang dalam minggu ini istri mengatakan sama suaminya, aku sayang padamu? Angkat tangan. Aduh. Nah, ini ketahuan belangnya ini. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita benar-benar cinta sama suami kita, katakan sama suamimu, I love you. Kita jangan malu-malu. Saya juga lagi belajar. Kadang-kadang juga istri ngingetin, Pi, kamu kok nggak pernah bilang saya lagi sama aku? Saya bilang iya, kan itu dalam hati. Lihat aja dari sinatan mata saya. Suami itu identik dengan pintar ngeles, benar nggak? Kecuali Bapak Mateo, ya Pak ya. Dia takut ada Ibu Mateo di sebelahnya. Sama juga istri, jangan juga malu-malu bilang sama suaminya, aku sayang padamu. Tapi dalam hati, jangan bilang aku sayang padamu, tunggu aja ya. Saudaraku sekalian, milikilah cinta kasih Kristus. Ya. Kasih agape, kasih tanpa bersyarat, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Lakukan saja. Percaya ketika engkau melakukan yang baik, maka Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang berpura-pura itu, tahu nggak? Kasih yang berpura-pura itu adalah sama dengan orang yang menaruhkan dua kaki. Tahu nggak menaruhkan dua kaki? Satu jahat dan satu yang baik. Itulah orang yang berpura-pura. Padahal sebenarnya orang tersebut pada dasarnya dia jahat. Mau nggak saya berikan contohnya? Mau nggak? Nah, contohnya yang bikin dua kaki, ya, orang munafik atau orang yang berpura-pura. Misalnya seorang suami yang di rumah dia mengatakan apa sama istrinya? Aduh istriku, selama engkau ada di sampingku, semua wanita di dunia ini adalah jelek. Hanyalah engkau yang cantik, saudara. Siapa yang ngantuk silakan tidur. Memuja-muja istrinya, hanyalah engkau perempuan yang terbaik di mataku. Hah? Dia lihat untuk tetangga. Tapi tahu nggak? Laki-laki itu ketika duduk begini ya, ini ya, kalau ini baik-baik nih semuanya teman. Misalnya bapak sama Elsie, bapak sama Joy, bapak sama Ivan. Laki-laki itu kalau ada cewek lewat di sini, cewek lewat, cewek seksi, apa kepalanya tetap begini enggak? Nggak mungkin, pasti begini kepalanya. Nah, kan? Tapi bapak sama Ivan lihat-lihat dulu, ada ibunya Ivan enggak? Kalau ada ibunya Ivan, matanya doang yang gerak. Itu udah hukum alam. Padahal dia bilang apa di rumah? Engkaulah wanita yang paling cantik. Tapi beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu beda. Kalau ada cowok ganteng lewat, coba perhatikan aja mulut sama sikutnya. Nah, ada cowok ganteng lewat, dia gini bilang sama temannya gini. Nah, itu ibu-ibu. Beda bapak-bapak, kalau bapak kepala. Kalau ibu-ibu itu mulut sama Nah, kecuali istri saya yang paling baik. Amin. Tepuk tangan buat istri saya dong. Saya dari belakang digini-gini sama saya. Saudaraku sekalian, jangan berpura-pura. Kalau engkau mengasihi istrimu, kasihilah dengan setulus hatimu. Kan dikatakan begini, orang yang berpura-pura itu benar-benar orang jahat. Ya, di rumah dia mengatakan sama suaminya, engkaulah suami terbaik bagiku. Taunya keluar selingkuh. Suami juga gitu, engkau istri terbaik bagiku. Ternyata di luar selingkuh. Kasih yang berpura-pura. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lewat Natal ini, mari kita memaknai Natal ini dengan bersungguh-sungguh mencintai satu sama lain dengan cinta kasih Kristus. Ya. Natal ini adalah merupakan bukti kasih Kristus kepada kita. Ya.
bukti kasih Kristus, Allah telah turun ke dalam dunia melalui diri Yesus Kristus. Buat apa? Untuk menebus dosa kita. Tanpa kehadiran Allah melalui diri Yesus Kristus, kita semua akan binasa. Cinta kasih Kristus itu tiada terbatas bagi kita. Namun saudaraku sekalian, walaupun kita mengatakan cinta kasih, kasih ini, kasih itu dan sebagainya, tapi kalau tanpa praktek, tanpa perbuatan nyata, itu semua juga sia-sia. Mari, saya menekankan dan saya mengingatkan kita semua keluarga Harvest. Ayo, praktekkanlah cinta kasih Kristus itu. Kalau engkau bisa memiliki cinta kasih Kristus, maka engkau tidak melihat segala kekurangan-kekurangan di dalam organisasi ini. Tidak ada satupun organisasi yang sempurna. Tidak ada satupun organisasi yang tidak berbuat kekurangan, tidak berbuat salah. Semua organisasi pasti ada kekurangannya. Bagaimana kita menutupinya? Tutupilah dengan cinta kasih Kristus. Amin. Amin. Kalau kita memiliki cinta kasih Kristus, maka saya percaya ke depannya Harvest ini akan bertumbuh, akan berkembang, dan akan menjadi organisasi yang menjadi teladan di tengah-tengah Bekasi ini. Amin. Amin. Mari saudara sekalian, praktekkan kasih itu. Kita telah memilih semua BPH. Ya. Saya berikan ilustrasi begini. Ada pernah saya lihat begini ya. Dia bilang sama temannya, udah, itu ada buah kelapa di atas itu, tolong dong naik. Saya kasih tangga begini, saya pegang, naik dong, ambil itu buah kelapa, jatuhin dan kita makan sama-sama. Kamu aja, enggak, kamu aja, kamu kan lebih hebat. Kamu aja lah, kamu lebih berpotensi di situ. Naiklah temannya. Setelah naik, apa yang dilakukan sama dia? Digoyang-goyang itu tangga. Rasain loh, emangnya enak di atas. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Kita sudah memilih BPH. Kita sudah memilih ketua. Kita yang nyuruh, Pak jadi ketua lah, Pak jadi sekretaris lah, Pak jadi bendahara lah, Pak jadi penasehat lah. Harusnya apa yang kita lakukan? Kita pegang tangganya. Kita pegang tangganya. Tapi puji Tuhan sih sampai sekarang belum ada yang menggoyang tangga ya Pak ya. Belum ada. Bapak sama Elis masih kuat. Bapak sama Ivan masih kuat. Tapi saya mau ingatkan, janganlah menjadi orang yang suka menggoyang-goyang tangga. Tapi peganglah tangga itu, sehingga siapa dia yang sudah naik ke atas itu, dia bisa tenang, dia bisa memimpin. Kalau dia memimpin dengan baik, yang menikmati siapa? Semua anggota. Saudara sekalian, milikilah cinta kasih Kristus. Semangat Natal akan memperkuat persaudaraan Harvest. Semangat Natal kita saat ini saya boleh melihat, coba lihat. Persaudaraan kita kuat, kita bisa sukacita, kita bisa saling bergandengan tangan, dan saya lihat ada yang pakai nasi, pakai baju batik, ya, pakai kacamata bagus, dan semuanya saya lihat penuh dengan sukacita. Karena apa? Itu karena semangat Natal dan karena kita memiliki cinta kasih Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkata.